Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pokok permasalahan antara Salafi Wahabi yang masih apabila tidak ada maulid, tidak ada haul, dan tidak ada majelis-majelis salawat rutin itu, ya, ada kekhawatiran. Akhirnya apa? Mereka memframing orang-orang yang membid'ahkan, orang yang menyatakan itu tidak sesuai dengan syariat, mencari-cari pembenaran, mencari-cari dalil. Padahal keempat imam mazhab tidak merayakan itu semua. Ya, kalau kita merasa mempertanyakan tentang dalil tahlilan dan kemudian perayaan maulid dan kemudian acara haul, ketika itu tidak ada dalil yang secara spesifik dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menjadi momok permasalahan antara Salafi Wahabi, terlebih kepada Mas Heri Pras dan orang-orang yang pada hari-hari ini sangat menjadi panas perdebatannya terkait dengan masalah acara tahlilan dan kemudian acara maulid. Dan pada intinya, kalau memang mempermasalahkan masalah dalil tahlil itu, para ulama mulai dulu sudah memberikan kajian bahwa tentang masalah dalil tahlilan, acara juga yasinan, zikir bersama, itu bukan tidak ada dalil. Dalilnya itu banyak. Tapi yang menjadi pokok permasalahan dari Salafi Wahabi yang mempermasalahkan masalah yasinan dan kemudian tahlilan seperti Mas Heri Pras, itu memang tidak ada dalil yang secara sharih tentang tahlilan. Dari baginda Nabi itu tidak melakukan acara tahlilan seperti orang Indonesia ini 1 hari sampai 7 harinya. Tapi itu merupakan satu pemikiran yang pendek. Karena apa? Karena yang dijadikan rujukan oleh Mas Heri Pras itu adalah Dr. Zakir Naik. Kalau Mas Heri Pras membanding-bandingkan Dr. Zakir Naik dengan orang-orang yang tahlilan dan kemudian sok mempunyai dalil tentang tahlilan, kemudian yang dibandingkan masalah apanya? Oh, Zakir Naik telah mengislamkan ratusan orang, dan kemudian orang yang bergaya sok melawan Salafi Wahabi tidak mengislamkan dan perannya tidak diakui. Itu kan bukan tolak ukur dan bukan barometer dalam masalah kita kajian agama. Agama itu ya wama alaina illal balagul mubin, ya. Upaya kita dan bagaimana usaha kita untuk menyampaikan, itu yang menjadi prioritas, atau bukan hasil yang menjadi tolak ukur kita mengislamkan. Kalau kita mengislamkan orang itu merupakan sesuatu kewajiban, kan kita otomatis kan dosa dong. Tapi kita harus menyampaikan taklim kepada orang lain dan juga mengajarkan beberapa konsep agama, kajian-kajian agama. Itu kan yang menjadi prioritas dan menjadi tolak ukur. Tidak moro-moro kita langsung ke Zakir Naik mengislamkan ratusan orang dan ribuan orang. Sudah lebih singkatnya, saya ingin memberikan satu penjelasan yang ini disampaikan oleh para ulama kita, khususnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mendasari bahwa masalah tahlilan yasinan itu ada sumber hadis. Saya bacakan ya. Anil Aghar Abi Muslim annahu qala asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ini perhatikan ya. Abi Muslim bersaksi bahwa Abi Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua itu bersaksi atau melihat ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, beliau itu bersabda,
la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum yang duduk berzikir kepada Allah, organisasi, masyarakat, umat Islam, ketika berkumpul berzikir kepada Allah, tahlilan itu berzikir la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi, illa haffathumul malaikah, kecuali kaum tersebut oleh Allah diberikan satu keistimewaan atau beberapa keistimewaan, diantaranya adalah dikelilingi malaikat atau ngerumuni malaikat, bahasanya seperti itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan memang dianugerahi atau dibingkai dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkanlah sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ini disebabkan perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut berisikan zikir dan kemudian sholawat dan doa. Lah dari perkumpulan ini loh, kita sudah tahu bahwa ini pas untuk dijadikan sebagai sumber daripada tahlilan, terkecuali dari orang-orang salafi, karena mereka memahami tahlilan itu ya satu tradisi yang tidak ada di masa Rasulullah, itu tahlilan. Tapi kalau kita kupas tuntas secara lafzi, dari tahlil itu kan masdar dari halala yuhallilu tahlilan, kan seperti itu. Halala yuhallilu tahlilan, membaca la ilaha illallah. Dan pada intinya kan itu tahlilan itu ya tradisi yang memang berisi untuk ihda'us thawab kepada mayat, disebabkan membaca Al-Quran dan zikir, sholawat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan kemudian diturunkan atau turun ketenangan, jiwa kita tenang, disebabkan apa? Disebabkan zikir. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah itu mengingat mereka kaum-kaum yang berzikir, fi man indahu. Fi man indahu, Allah menyebut mereka dalam golongan orang yang ada di sisinya. Fi man indahu, menyebut mereka, fi man indahu, kaum-kaum yang berzikir itu mengingat mereka dan menyebut mereka termasuk dari golongan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini bukan baru ya, tapi sudah lama. Tapi kalau kita mengkaji secara detail bagaimana sumber agama yang perlu kita harus dahulukan, dan bagaimana mekanisme kita untuk memahami sumber-sumber itu untuk dijadikan rumusan permasalahan atau menjadikan referensi permasalahan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terakhir dan pada inti perbedaan dari mereka adalah masalah bid'ah. Bid'ah mereka itu tidak mau bid'ah hasanah, dan kemudian mengklaim orang-orang yang melakukan tradisi tahlilan, yasinan, mereka dianggap bid'ah. Ini yang tidak enak di telinga warga-warga yang selalu melakukan amaliyah atau tradisi tahlilan, haul dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.